Kainama berani bilang? Alkitab juga masih ragu kok. Ragu serius. Kita buka ya. Kainama nggak cuma asal ucap ya, bukan asumsi ya, bukan tafsir sembarangan ya. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana lagi-lagi Ustadz Kainama memfitnah menuduh kekristenan, di mana dia berkata bahwa kematian Yesus itu masih diragukan, dan juga Alkitab sendiri meragukan tentang kematian Yesus, dan dia mengambil satu ayat dalilnya teman-teman untuk mengatakan bahwa keraguan tentang kematian Yesus itu masih ada sampai saat ini. Dan ada juga apologetik Kristen yang sudah menjawab atau memberikan jawaban tentang hal itu teman-teman, dan kiranya ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Atau ayat Alkitab Perjanjian Baru, hai orang Kristen saudaraku yang aku hormati, mengajukan keraguan tentang Yesus mati atau tidak. Ngerti nggak sih? Contoh. Ustadz, kenapa Kainama berani bilang? Alkitab juga masih ragu kok. Ragu serius. Kita buka ya. Kainama nggak cuma asal ucap ya, bukan asumsi ya, bukan tafsir sembarangan ya. Ustadz Dani minta tolong 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 14. 1 Korintus 15 14. 1 Korintus, ya agak ke bawah sedikit ya tuh. Ya, 15 14. Ustazah, Niru jangan marah ya, aku selalu minta tolong dibacain. Ya. Oh, Ustaz. Terima kasih. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Terima kasih banyak. Ada kata andai kata di situ. Kalau orang pakai andai kata, dia yakin apa tidak? Ayolah, polos-polos saja lah. Ya, nggak usah dibikin ribet itu, nggak usah dibikin ribet. Di situ ada kata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, artinya orang yang dibangkitkan berarti harus mati dulu kan, gitu kan? Ya kan? Berarti kitab 1 Korintus 15-14 ini menggambarkan keraguan, tidak yakin. Kalau dia yakin, dia bilang, Yesus sudah dibangkitkan. Pemberitaan kami ini sebagai orang Kristen tidak sia-sia. Kepercayaanmu sebagai orang Kristen Katolik tidak sia-sia. Tapi di depannya ada andai kata. Ini tanda orang ragu, kawan. Apakah benar apa yang dikatakan Bang Kainama atau disingkat dengan nama Bang Kai ini? Mari kita lihat ayat yang dikutip oleh Bang Kai. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika orang yang berpendidikan membaca kalimat pada ayat ini, pasti dia akan heran dengan omongan Kainama yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan keraguan Alkitab terhadap kematian Yesus Kristus. Namun jika Anda adalah pendengar setia Bang Kai, maka saya sarankan Anda harus membaca ayat-ayat sebelumnya agar Anda paham. Pada 1 Korintus 15 ayat 1 saja judulnya adalah Kebangkitan Kristus. Silahkan Nanda semua pengikut Bang Kai baca agar tidak dibodohi oleh si Bang Kai ini. Berikut ini adalah sebuah video dari Bang Sul yang akan menjelaskan tentang fakta sejarah dan Alkitab yang membenarkan kematian Yesus dan kebangkitannya. Silahkan simak baik-baik ya. Itu. Nah, uniknya Bapak Ibu, peristiwa penyaliban Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Sang Firman itu, Firman yang menjadi manusia itu, Sang Shekinah itu, Sang utusan perjanjian yang ilahi itu, yang dipanggil oleh Allah Bapa dengan sebutan Allah dan Tuhan, itu dicatat dan direkam oleh 4 kitab Injil Bapak Ibu.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan peristiwa itu. Begitu juga dengan tulisan para rasul seperti Petrus dan Paulus. Belum lagi orang-orang yang menjadi saksi mata peristiwa itu. Setelah kebangkitan Yesus Kristus masih sempat bertemu dengan ratusan orang muka dengan muka. Hal ini tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-8. Kalau kita baca bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas itu adalah Simon Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus itu adalah adik daripada Tuhan Yesus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Makna kata sekarang yang disampaikan oleh Rasul Paulus di situ bukanlah sekarang di zaman Bapak Ibu menonton video ini, tetapi sekarang pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, kembali kepada pembahasan kita ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat saksi mata kematian dan kebangkitan Yesus itu banyak, bahkan lebih dari 500 orang sekaligus. Artinya, peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang. Namun, uniknya, lebih kurang 600 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan. Malah mengatakan yang disalibkan itu adalah bukan Isa atau bukan Yesus Kristus, tetapi yang diserupakan dengan Isa atau Yesus Kristus. Padahal sudah jelas Bapak Ibu, lebih dari 500 orang saksi kebangkitan Yesus Kristus itu melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Namun 600 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Yesus tidak disalib. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya kepada saya, Pak Jul, adakah bukti-bukti sejarawan atau literatur di luar Alkitab yang menyatakan bahwa kehidupan Yesus itu pernah dicatat, bahwa ia disalibkan dan bangkit, Pak? Jawabannya, ada Bapak Ibu. Kita dibantu oleh literatur ini. Dalam Four Portraits, One Jesus, A Survey of Jesus and the Gospels, sejarawan Romawi, Tacitus, yang hidup tahun 56 sampai 117 Masehi, menggambarkan penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero dan pendiri kepercayaan mereka yang disebut Kristus, yang menderita hukuman ekstrim selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Selanjutnya, sejarawan Romawi Suetonius berbicara tentang pengusiran orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius, suatu peristiwa yang juga dirujuk dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-2. Karena orang Yahudi di Roma menyebabkan gangguan atas Sultan Kristus, dia mengusir mereka dari kota itu. Suetonius mungkin salah memahami konflik antara Yahudi dengan Kristen Yahudi, menganggap Kristus adalah pemimpin komplotan Yahudi. Yang ketiga, sekitar tahun 112 Masehi, Pliny yang muda, gubernur Bitinia di Asia Kecil, menulis surat kepada Kaisar Trajan untuk meminta nasihat bagaimana menghadapi orang Kristen yang tidak mau menyembah patung Kaisar. Menggambarkan orang-orang Kristen, dia menulis bahwa pada hari yang ditentukan, mereka telah terbiasa bertemu sebelum fajar dan membacakan himne kepada Kristus yang dianggap sebagai dewa. Bukti sejarawan lainnya, pada akhir abad kedua, Lucian dari Samosata yang hidup antara tahun 115 sampai 200 Masehi menulis sebuah sindiran di mana Peregrinus berpura-pura menjadi seorang nabi dan mengelabui orang Kristen agar menyembah dia dengan cara yang sama seperti mereka menyembah pendiri kelompok Kristen itu, yaitu yang disalibkan di Palestina karena dia memperkenalkan kultus baru ini ke dunia. Jadi bagaimana sekarang? Masihkah Anda mau mempercayai bangkai? Ataukah percaya pada kebenaran? Silahkan saja tentukan. Orang cerdas pasti akan memilih kebenaran untuk dipercayai dibandingkan dengan orang bodoh yang cenderung mempercayai kebohongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana luar biasanya Ustadz Kainama ini mencoba membelokkan kebenaran Alkitab. Nah, itu sebenarnya pekerjaan iblis sejak semula untuk memodifikasi firman, untuk membelokkan kebenaran firman Tuhan, di mana
Allah berfirman kepada Adam dan Hawa di taman pada saat itu, malah iblis datang untuk mengubah dan memodifikasinya, sehingga Adam dan Hawa salah mengerti tentang perintah Allah kepada mereka. Dan juga iblis mencoba mengutip ayat firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Dan penyesat-penyesat yang seperti iblis di zaman dulu teman-teman ada sampai saat ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa penyesatan itu pasti ada dan celakalah orang yang mengadakannya. Jadi teman-teman, mari kita hati-hati, waspada. Kalau tidak mengerti silakan tanya kepada pendeta, karena begitu banyak penyesatan di berbagai media saat ini teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, maka kita akan terjerumus di dalamnya. Nah teman-teman, apakah seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Kainama, Alkitab masih meragukan tentang kematian Yesus? Kita sudah mendapat jawabannya tadi teman-teman, yang dijelaskan oleh apologetik Kristen. Dan saya akan menambahkan sedikit teman-teman. Ada perkataan Yesus sendiri yang mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini perkataan Yesus sendiri yang direkam oleh penulis Injil Matius. Mari kita buka di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Sekali lagi, Matius 17 ayat 22 sampai 23. Begini firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ini perkataan Yesus. Di ayat 23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah teman-teman, di sini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu yang dimaksud itu siapa? Tentu saja Yesus yang dikatakan sebagai anak manusia yang akan diserahkan, dibunuh. Kalau dibunuh tentu saja mati teman-teman ya. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan itu sudah digenapi, dan bukan hanya digenapi, tetapi itu dilihat oleh mata murid-muridnya dan banyak saksi-saksi lainnya yang menyaksikan penyaliban Yesus, menyaksikan penguburannya, dan juga menyaksikan kebangkitannya. Bahkan ketika dia naik ke surga, terangkat ke surga, terangkat ke langit, maka itu pun disaksikan oleh 500 orang teman-teman. Jadi itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang disembunyikan oleh orang Kristen tentang kebenaran Alkitab, itu sudah diungkap. Itu fakta sejarah. Nah, jadi inilah kerja para oknum-oknum ustadz, para mualaf yang suka membelokkan kebenaran Alkitab. Nah, coba kalau misalnya apologetik Kristen yang mengatakan hal demikian tentang kitab mereka, bagaimana reaksi mereka? Pasti mereka melaporkan ke polisi. Nah, karena ada kabar baru akhir-akhir ini, pendeta Yusuf Manubulu dilaporkan ya, karena ada banyak kesaksian di YouTube-nya. Nah, saya heran kenapa mereka begitu iri, begitu benci dengan kesaksian itu teman-teman. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan pesan bagi kita bahwa kita pasti dikucilkan, bahkan kita dibunuh karena nama Yesus. Jadi mari kita tetap menyaksikannya, karena itu adalah kebenaran, karena tidak semua orang mencintai kebenaran. Jadi bagi orang yang tidak cinta kebenaran, tentu saja mereka pasti benci dengan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Yesus, bagaimana mereka sudah duluan mengalami penderitaan, dan juga para rasul. Kalau kita lihat, mereka mati martir semua teman-teman, oleh karena kesaksian mereka tentang Kristus. Jadi mari kita jangan takut, kita tetap menyaksikan bagaimana dahsyatnya kuasa Kristus menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa. Itulah kabar baik, itulah Injil yang harus kita wartakan kepada semua orang, supaya segala bangsa itu jadi murid Yesus. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.